Halo YouTube, selamat datang di channel Menichi. Sudah lama nggak update, jadi video pertamanya itu 3 minggu yang lalu ya kira-kira. Jadi ini adalah lanjutan dari video pertama. Nah, yang belum pernah lihat video pertamanya apa, bisa lihat di deskripsi di bawah. Nah, ini adalah project untuk membangun RC gitu kan. Dan saya akan menggunakan microcontroller untuk mengintercept sinyal dari receiver RC-nya. Nah, untuk apa? Untuk mengontrol yang lain-lain, misalnya lampu rem, terus lampu mundur, lampu sen, dan juga mungkin ada hal-hal lain yang akan dilakukan di eksperimen ini. Nah, untuk di video ini saya akan menceritakan upgrade apa saja yang sudah saya lakukan ke sasis WPL-C34 ini. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, WC34 itu adalah RC mini skala 1:16 dengan body hardtop, dan harganya cukup terjangkau. Banyak juga nih bahan-bahan yang bisa di-upgrade gitu kan, dan tersedia di marketplace online. Nah, untuk basis kit ini adalah C34 metal. Jadi kalau dilihat yang saya upgrade itu adalah kopel, ada gearbox, berikut motornya, ada juga part-part metal seperti ini dan bagian depannya, suspension, lalu juga roda dan bannya, lalu ESC, servo arm di bagian depan sini, dan juga servonya sendiri. Nah, di sini gardannya dan gear-gearnya di dalam itu saya nggak ganti, karena memang kalau kit metal dari sananya sudah metal, ngapain diganti gitu, dan cukup bagus gitu. Nah, kopelnya kenapa saya ganti? Karena kan dari sananya juga sudah metal, C34 itu. Kenapa? Karena di sini saya ganti dengan gearbox 2 speed yang full metal. Ini mungkin ada jarang ya di marketplace ya. Saya nggak tahu nih rasionya apakah sama dengan gearbox 2 speednya WPL yang model plastik yang seperti ini. Saya belum pernah nyoba paralel gitu. Jadi mungkin nanti kalau sudah jalan saya bisa kasih update-nya bagaimana. Dan mestinya sih ini lebih cepat karena ini datang menggunakan dinamo yang strong magnet ya. Kalau biasanya ada yang jual dinamo strong magnet nyatok, warnanya pasti sama persis kayak gini gitu. Nah, di sini saya pakai servo GX PDI 2504 mg dan bisa di-upgrade menggunakan servo arm metal yang 25 teeth ya, 25 gigi. Nah, lalu kenapa kopelnya diganti padahal dari sananya udah metal gitu. Nah, kalau pakai atau ganti dengan gearbox 2 speed itu kopelnya aslinya bawaannya si C34 itu terlalu panjang jadinya. Jadi akhirnya harus diganti juga gitu kan. Nah, di sini juga saya pakai ESC Hobbywing 1060. Nah, sebelumnya itu saya pakai ESC apa ini mereknya entah, tapi tipenya itu BDESC S10E RTR. Tapi waktu pada saat saya coba gearbox ini terbakar. Bukan karena dinamonya, tapi karena servo speednya gitu. Jadi ini juga pembelajaran buat saya, jangan pernah ngunci langan servonya dengan apa yang dikontrol sama dia sebelum pernah di center gitu. Jadi waktu itu saya sudah kunci duluan lengan armnya dengan lengan speednya dari gearboxnya sebelum saya pernah sambung ke receiver dan dinyalakan itu receivernya. Jadi servonya itu belum center tapi saya udah set. Begitu dinyalakan, dia itu mau gerak ke center tapi ketahan.
sebelum si ESC ini terbakar, si servo ini panas sekali. Nah, itu pembelajarannya buat saya. Nah, untuk bodinya saya sudah cat dan saya sudah assembly. Saya sudah pasang-pasangkan juga lampu-lampu untuk nanti dipasangkan ke dalam microcontroller. Nah, bodinya jadinya seperti ini. Ya, di sini saya udah pasang bukan dekal ya, logo atau lambang-lambang gitu custom seperti aslinya. Untuk di depan, di samping dan di belakang termasuk plat nomor. Itu kan, dan saya juga udah masangin lampu-lampu nih. Misalnya di bumper belakang itu di balik dekal ini sudah ada lampu mundur, sudah ada lampu rem dan lampu sen. Lampu LED apa yang saya pakai? Saya pakai lampu LED SMD gitu, dan kebetulan muat di dalam sini. Atau kalau memang nggak mau pakai lampu LED SMD, bisa pakai lampu LED yang kecil ya, yang seperti ini kan. Ini bisa, ini lampu LED kecil ya, karena kalau lampu LED gede itu ya terlalu gede gitu, seperti ini gitu. Nah, di sini di bodinya si FJ40 ini saya pakai lampu LED SMD, dan setiap lampu LED-nya sudah berwarna. Jadi nanti warna merah, warna kuning, atau warna putih itu bukan dari warna stiker atau warna dekalnya. Dari LED-nya memang sudah berwarna gitu. Nah, untuk video ini sampai di sini dulu viewers. Setelahnya ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca sinyal dari receiver menggunakan microcontroller. Lalu logic apa aja yang saya taruh di microcontrollernya sehingga saya bisa tahu kapan dia belok kiri, kenapa dia belok kanan gitu kan. Kapan dia bisa mundur, bisa tahu dia mundur gitu. Atau gimana caranya bikin lampu rem itu seperti nyala terus hidup tapi nggak terang ya, kayak lampu rem mobil beneran kalau sudah hidupin lampu utama gitu. Nah, itu bagaimana caranya, tunggu di video berikutnya. Jadi sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah view, tunggu video-video berikutnya. Terima kasih.